kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Create Up bersama saya Prisa Sempodatu dan rekan saya. Wiki Adrian, dan kali ini kami akan membahas mengenai digitalisasi manajemen peternakan unggas ala startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Asap Al-Kahfi, beliau adalah co-founder dan juga presiden dari Chicken. Apa kabar Mas Asap? Ya, halo, halo. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya Mas Asap. Thank you nih, Semoga udah kita diundang. sehat selalu. Oke, kenalan sedikit dulu ya sama Chicken ya. Mungkin Anda bisa sampaikan Chicken ini platform apa Mas? Ya, kita perusahaan teknologi perunggasan ya, jadi kita provide end-to-end tech solution untuk poultry farm ya, gitu. Oke, jadi untuk yang peternakan unggas end to end dari bentuknya masih telur gitu ya, kemudian juga menjadi ayam pedaging gitu ya, kurang lebih ya. Ya, dari DOC ya, dari bibit. Oke, gimana sih pertumbuhan industri peternakan khususnya unggas di Indonesia saat ini dari mungkin khususnya dari Chicken ya? Point of view. Ya, jadi kami melihat sih marketnya sangat besar ya, karena everyone suka makan ayam. Jadi setiap tahunnya itu ada 3 miliar ekor ayam yang dikonsumsi dengan market size sampai 40 miliar dolar. Dan menariknya indeks konsumsi protein di Indonesia, khususnya ayam tuh sangat rendah ya dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Jadi Indonesia itu hanya 8 kilogram per kapita per orang. Sedangkan negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, China, mereka ada yang sampai 15 kilogram per kapita. Bahkan Malaysia sampai 50 kilogram per kapita. Jadi potentially market size kita tuh masih sangat bisa tumbuh secara eksponensial. 2 kali, bahkan 5 kali lebih tinggi. Dan dari segi CAGR kita juga memiliki growth rate yang sangat baik ya. 16% dalam 5 tahun terakhir. Dan diiringi dengan penambahan penduduk yang juga semakin membesar juga secara signifikan. Jadi saya melihat industri ini masih sangat baik dan sangat potensial untuk bisa tumbuh. Nah, Dan menjadi tantangan juga, apalagi di sektor pangan ya, yaitu sektor yang anak muda perlu perhatikan. Baik, oke. Nah, untuk memanfaatkan potensi itu, apa sih kendala yang biasanya dihadapi lah ya oleh peternak ayam di Indonesia sehingga potensinya sejauh ini kok nggak tercapai gitu? Ya, mungkin cerita sedikit ya. Jadi sebelum kami merintis Chicken, kami sudah aktif menjadi peternak sejak di bangku kuliah. Mungkin pada saat itu umur sekitar 17 tahunan, di saat regenerasi petani semakin kecil ya. Tapi kami yang dari kota malah melihat itu sebagai peluang dan tantangan gitu. Dan akhirnya kita turun ke desa untuk belajar dan memulai ternak. Dan kita juga banyak berdiskusi dengan peternak di beberapa kelompok ternak, komunitas ternak, dan akhirnya kami memahami kenapa indeks konsumsi di Indonesia akan protein ayam itu sangat rendah. Jadi karena permasalahannya itu dari hulu sampai hilir. Nah, pertama permasalahan dari performance ayam yang tidak stabil gitu. Akhirnya biaya produksi tinggi. Nah, hal ini karena biaya pakan di Indonesia tuh tinggi sekali. Sedangkan pakan adalah 80% dari COGS mereka ya, atau dari biaya produksi mereka. Dan konversi pakan menjadi daging adalah kunci sukses nih dalam berternak. Dan itu dipengaruhi dengan kesehatan dan kenyamanan ayamnya. Nah, selain itu di sisi lain faktor utama untuk menunjang kenyamanan ayam adalah cuaca seperti suhu, kelembapan, oksigen, sehingga kesulitan peternak adalah mengatur cuaca yang tidak stabil di Indonesia, sehingga berpengaruh kepada biaya produksi mereka yang akhirnya tinggi. Nah, terus yang kedua, rantai supply yang tidak transparan ini di downstreamnya ya. Jadi membuat peternak tidak memiliki kepastian pasar dan bergantung dengan harga pasar yang ada. Selain itu karena rantai supply yang nggak transparan nih membuat harga yang dijual peternak dan harga yang diterima masyarakat kadang timpang gitu. Jadi kita sering melihat ya di pasar harganya mahal tapi di peternak harganya murah gitu. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap keuntungan peternak yang relatif rendah juga dan akhirnya indeks konsumsi masyarakatnya juga akhirnya relatif rendah. Oke, tadi Anda katakan bahwa harga pakannya ini mahal gitu ya. Pakannya ini dominan menggunakan jagung, gandum atau apa? Ya, mix. Jadi kita 50%-nya di jagung dan sisanya ada bahan lainnya gitu. Oke, kalau mengukur dari diukur dari jumlah unggasnya kah saat ini dari Chicken atau produksinya per bulan atau bagaimana? Ya, sebenarnya our mission is modernize poultry industry dan democratize protein access di Indonesia. Jadi oleh karena itu, Chicken provide end-to-end tech solution untuk peternakan ayam dari hulu sampai hilir. Jadi misi kita memang berawal dari permasalahan yang tadi saya highlight dari hulu sampai hilir. Nah, jadi Chicken menyediakan solusi utama yaitu IoT atau climate control untuk mengatur iklim dan cuaca peternakan ayam secara otomatis. Jadi kami provide AI asisten untuk peternak sehingga peternak tuh mendapatkan informasi iklim yang dibutuhkan untuk ayam di setiap umurnya. Karena actually ayam tuh butuh suhu yang berbeda di setiap umurnya. Ketika umur 1 hari, ayam butuh 34 derajat Celcius gitu ya. Tapi ketika ayam umur 30 hari, dia maunya suhunya rendah, sekitar 23 derajat Celcius. Oke, berarti bukan peternaknya langsung gitu ya. Betul, dan ayam tuh sangat sensitif ya terhadap faktor lingkungan dan apabila mereka nggak didukung dengan iklim yang baik,
maka konversi pakannya akan menjadi waste gitu. Jadi fokus kita memang di penghematan pakannya dari segi konversi gitu. Jadi bukan dari harga pakannya, tapi penghematan pakan dari segi konversi pakan menjadi daging gitu. Karena itu depend sama kenyamanan mereka. Oke, jadi operasional dari peternakan unggas ini diatur secara teknologi oleh Chick-in gitu ya, dari pengaturan suhu, kemudian juga dan lain sebagainya lah. Sampai tadi seperti yang Anda sudah sampaikan, end to end sangat praktis, hanya dioperasikan melalui handphone, kurang lebih kayak gitulah ya. Ya. Baik, oke, usaha jeda berikut ini Mas Asap kita akan lanjutkan, dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kita masih membahas digitalisasi manajemen peternakan ala startup bersama dengan tentunya ada Mas Azab Al-Kafi yang merupakan co-founder dan juga presiden dari Chick-in. Ya, Mas Asap, tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana sebetulnya cara kerja dari Chick-in ya. Saya pengen ngedapetin gambar lagi, teknologinya yang diterapkan itu seperti apa, Mas? Ya, oke. Jadi saat ini kita ada 30 juta ekor per bulan dari peternakan di ekosistem yang sudah menggunakan apps kami ya. Jadi teknologi kami itu berbasis apps, bisa dikontrol melalui aplikasi, dan bahkan peternak bisa kontrol peternakannya dari rumah ya. Jadi semua pencatatannya melalui aplikasi, yang sebelumnya mereka pakai kertas ya, sekarang mereka udah pakai apps gitu ya. Dan sebenarnya IoT kita sebagai strategi growth hack-nya untuk digitalisasi dulu gitu. Jadi sebagai data point dan data collecting. Jadi fokus Chick-in bukan untuk provide IoT-nya aja nih, tapi karena data tersebut akhirnya kita bisa olah datanya gitu. Jadi kita bisa credit scoring dan kita supply farm inputs kayak pakan, bibit, vitamin, dan kita juga kasih akses pasarnya juga. Jadi kita kontrak penjualannya gitu. Jadi karena kita punya data dari teknologi tersebut, akhirnya kita bisa financing, dan kita bisa kasih farm inputs gitu ya, dan kita cariin marketnya juga. Jadi end to end kita solve problemnya. Dan karena data collecting tadi, kita akhirnya bisa melakukan credit scoring dan performance scoring. Jadi dari umur 7 hari kita udah tahu nih penghasilannya berapa di akhir gitu ya. Kita bisa proyeksikan, dan ini akhirnya kita channeling ke financial institution gitu. Jadi kita punya program namanya Petruk, satu peternak bisa dapat akses finansial sampai 2 miliar, dan itu tanpa jaminan gitu. Jadi jaminannya adalah performance mereka yang akan lebih baik gitu sih. Dan selain itu, karena kita punya data collecting tadi, kita bisa mendemocratize farmer tadi dan melakukan matchmaking dengan ekosistem di hilir. Jadi kayak restoran, manufaktur, hotel yang membutuhkan ayam, yang dimana ayamnya dari peternak tadi gitu. Jadi kita olah ayamnya menjadi ayam potong, dan beberapa kami marinate juga, kita bumbuin ya. Dan sebenarnya problem bisnis yang membutuhkan ayam adalah kepastian supply dan uniformity. That's why kita coba untuk mendemocratize farmer tadi ya, untuk kita bisa connect dan matchmaking ke downstream tadi, ke industri yang membutuhkan ayam. Berarti gitu. selain teknologi begitu ya, Anda juga meluncurkan Petruk Partner eksklusif ternak ayam produktif, artinya juga pendanaan kah? Betul. Kita pendanaan, tapi kita channeling ke financial institution. Jadi kita lebih ke scoring engine-nya gitu. Oh, oke. Performance scoring-nya. Ya. Mas Asap, mungkin Anda boleh cerita dampak dari penerapan teknologi yang sudah diterapkan terhadap produktivitas peternak, mungkin gambarannya lah sebelum efektivitasnya gitu ya. Sebelum menggunakan Chick-in, dan setelah itu gimana peningkatan produktivitasnya? Oke, jadi kalau dampaknya sih depend ya, karena bergantung dengan performance sebelumnya. Kalau performance dari pesimis, mungkin mereka bisa meningkat sampai 100% penghasilannya. Tapi kalau dari moderate atau biasa-biasa aja, pendapatannya mungkin meningkatnya 50%. Dan kalau misalnya mereka udah excellence, udah bagus, itu 20-25% udah oke sih. Tapi kalau average ya 50% lebih tinggi penghasilan mereka, itu udah average ya. Dan sebenarnya kami lebih happy ketika mereka peternak cerita soal circular impact gitu. Jadi banyak dari mereka akhirnya jadi bisa kuliahin anaknya, dan punya harapan anaknya punya pendidikan yang lebih baik dari beternak gitu ya, dan hidup yang lebih baik. Itu yang membuat kami anak-anak muda akhirnya menjadi semangat gitu untuk melakukan proyek berbasis di desa, karena ada dampak sirkular yang berkelanjutan. Oke, sudah tersebar di mana saja penggunanya, kemudian berapa sih biaya harus dikeluarkan saat ini menggunakan jasa dari Chick-in ini? Ya. Saat ini kami memiliki sekitar 3.000 peternak di Indonesia, mitra yang tergabung di ekosistem Chick-in, dan sebagian besar mudah memahami aplikasi Chick-in karena banyak peternak sekarang yang udah main sosmed juga. Jadi mereka ada komunitas peternak, sehingga informasi akan teknologi Chick-in tuh semakin cepat terdengar.
Dan karena teknologi kami sebagai digitalisasi dan transformasi proses yang udah berjalan, jadi format kerjanya sama aja kayak manual. Bedanya mereka awalnya pakai paper, sekarang pakai apps gitu ya. Awalnya mereka manual, kontrol kipas, pemanas gitu ya, airnya. Dan sekarang mereka udah otomatis pakai aplikasi dan ada AI asisten yang juga selalu ngerimain mereka di aplikasi. Oh ini pakannya kurang atau bobotnya kurang baik gitu ya. Jadi relatif lebih mudah. Cuma memang ada beberapa peternak yang butuh 2 sampai 3 periode panen. Lebih Tapi efektif, efisien terkait dengan harganya sebenarnya digitalisasi totally yang free ya. Jadi dilakukan kita tagnya memang masih gratis. Jadi karena tadi Oh, kita masih monetize gratis dari ya? efisiensi atau impact dari teknologi tersebut. Jadi ada penghematan pakan yang akhirnya kita bagi hasil nih dengan peternak gitu. Oke, Selain itu juga kita bisa monetize dari processing ayamnya terhadap klien juga. Jadi ada added value di situ yang kita bisa baik. monetize. Sebetulnya masih banyak yang ingin kita tanyakan gitu ya, tapi kemudian waktunya terbatas. Mas Asap, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga teman-teman di Chikin. Sampai jumpa. Thank you. Oke, dan sebelum kita hari pemirsa, kami update kembali posisi dari indeks harga saham gabungan yang tadi bergerak di teritori positif cukup tinggi. Saat ini pemirsa, IHSG berada pada posisi 6.852, naik hampir 1%. Dan berikut pemirsa adalah deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top loser berdasarkan data RTI. Di antaranya pemirsa adalah Cuan yang naik pemirsa 8,41%, Lovina Beach Brewery yang naik atau STRK gitu ya, naik 7,65%, TGUK, Mari, Arto, Goto, Avia, Tins juga masuk dalam jajaran top gainers. Oke, top losers ada NATO, ada CARE, BKDP, MENN, MGRO, SHID, Suli, SMKN, dan juga OMEN. Oke, penguatan IHSG di hari Senin ini cukup signifikan pemirsa ya. Dan pemirsa, demikianlah Power Breakfast, sudah 90 menit kami menemani Anda. Ya, semoga pembahasan kami kali ini dapat memberikan inspirasi dan juga informasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Samodatu, sampai jumpa.